Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmed Ermati Reda, NIM 2338305110. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis facility layout. Facility layout ini memiliki jenis-jenis. Yang pertama ini produk layout. Tata letak garis adalah cara menyusun mesin atau peralatan produksi berdasarkan urutan proses pembuatan barang. Jadi, alur produksi ini mengikuti jalur penentu seperti garis lurus, walaupun tidak selalu secara fisik lurus. Tata letak ini biasanya digunakan untuk memproduksi barang yang sama secara terus-menerus. Contohnya ini seperti pabrik mobil, mulai dari perakitan rangka mobil sampai terakhir dipasangnya interior dan ban mobil. Semua mobil yang diproduksi dilewati jalur dan mesin yang sama, dan jenis mobil yang diproduksi juga biasanya ini satu jenis dalam satu lini produksi. Misalnya ini hanya Toyota Avanza gitu dalam satu lini produksi, yaitu cuma produksi Toyota Avanza. Tata letak garis ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama ini produknya sedikit jenisnya tapi jumlahnya banyak. Yang kedua ini mesin-mesinnya khusus dan hanya cocok untuk satu jenis proses. Yang ketiga ini perencanaannya berdasarkan urutan proses atau routing. Yang keempat ini tenaga kerja khusus menyesuaikan dengan mesin. Yang kelima, kualitas barang tergantung pada mesin, bukan keahlian pekerja. Yang keenam ini mesin-mesinnya harus seimbang kapasitasnya agar alur produksi lancar. Tata letak garis ini memiliki kelebihan. Yang pertama ini biaya produksi lebih murah. Yang kedua, pengawasan lebih mudah. Yang ketiga, pengangkutan barang dalam pabrik itu lebih mudah. Tata letak garis ini memiliki kekurangan. Yang pertama ini apabila terjadi kemacetan pada salah satu mesin, maka akan menyebabkan kemacetan pada seluruh kegiatan pabrik. Yang kedua ini nilai investasi mahal karena mesin yang digunakan ini banyak biasanya menggunakan mesin khusus. Yang ketiga ini kurang fleksibel karena satu layout hanya bisa membuat satu macam barang saja dalam jangka panjang, tidak berganti. Yang keempat ini untuk bekerja secara efisien, biasanya volume produksi ini harus banyak sehingga penggunaan layout garis hanya terbatas untuk memproduksi beberapa macam garis saja. Yang kedua ini proses layout. Proses layout ini tata letak ini digunakan jika perusahaan memproduksi banyak jenis barang dalam jumlah kecil. Mesin dan stasiun kerja ini diatur berdasarkan jenis pekerjaan atau fungsi yang dilakukan, bukan berdasarkan urutan produksi seperti pada tata letak garis. Contohnya ini seperti bengkel umum, mesin bubut, mesin las, mesin cat, dan peralatan lainnya berada di lokasi yang berbeda. Misalnya ini ada mobil yang rusak kerangkanya ini bukan ke bagian cat, melainkan ke bagian las, atau sebaliknya yang ingin berganti warna mobil itu langsung ke bagian cat. Nah, di sini proses layout ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama ini jenis barangnya banyak dan selalu berubah-ubah. Yang kedua ini mesin yang digunakan ini bersifat serbaguna atau tidak khusus untuk satu produk saja. Yang ketiga ini proses produksi tidak tetap urutannya atau routing bisa berubah-ubah. Yang keempat ini butuh pekerja yang ahli dan fleksibel karena setiap pekerjaan ini bisa berbeda-beda. Yang kelima, butuh instruksi kerja yang jelas karena tidak otomatis seperti di layout garis. Yang keenam, kualitas produk sangat tergantung pada keterampilan tenaga kerja. Nah, proses layout ini memiliki kelebihan. Yang pertama ini fleksibel, bisa untuk banyak jenis produk. Yang kedua ini biaya investasi lebih murah karena memakai mesin serbaguna. Proses layout ini memiliki kekurangan. Yang pertama ini biaya produksi lebih mahal karena persiapannya lebih rumit dan sering berubah-ubah. Yang kedua, perencanaan dan pengawasan lebih sulit karena tidak standar. Yang ketiga ini pengangkutan barang lebih sulit di dalam pabrik. Yang keempat ini tidak seimbang beban kerja tiap mesin karena tidak semua mesin digunakan terus-menerus. Selanjutnya ini yang ketiga ini fixed possession layout. Fixed possession layout ini adalah jenis tata letak di mana produk tidak bergerak melainkan orang
alat dan mesin yang mendatangi produk untuk diproses. Jadi produk itu tetap di satu tempat dari awal sampai selesai karena produk tersebut terlalu besar atau berat untuk dipindahkan atau juga sulit untuk dipindahkan karena alasan teknik dan keamanan. Contohnya itu seperti kayak pembuatan pesawat terbang, mulai dari merakit kerangka sampai menjadi pesawat yang siap untuk siap proses tetap berada di tempat yang sama. Fixed possession layout ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama ini produk berat atau besar tidak mungkin dipindahkan. Yang kedua ini volume pekerjaan besar atau biasanya proyek besar. Yang ketiga ini dikerjakan sesuai rencana waktu yang jelas. Yang keempat ini mesin dan alat bisa dipindah ke lokasi kerja. Yang kelima, komponen atau bagian dari produk bisa dikerjakan di lokasi lain lalu dibawa ke lokasi utama. Fixed possession layout ini memiliki kelebihan. Yang pertama ini fleksibel, dapat dikerjakan pada setiap pekerjaan yang berbeda. Yang kedua, dapat diletakkan di mana saja sesuai kebutuhan. Yang ketiga, tidak memerlukan bangunan pabrik apabila ada bangunan biasanya untuk penyimpanan, kantor, atau kegiatan-kegiatan pembantu. Nah, fixed possession layout ini memiliki kelemahan. Yang pertama ini tidak ada standar atau pedoman yang jelas untuk melaksanakan layoutnya. Yang kedua ini kegiatan pengawasan harus sering dilakukan dan relatif sulit. Yang ketiga ini biasanya keamanan barang-barang di sekitar tempat pembuatan barang harus dijaga karena rawan pencurian. Yang keempat ini cellular layout. Cellular layout ini adalah sistem pengelompokan mesin-mesin berdasarkan kesamaan proses atau jenis part yang dikerjakan. Mesin-mesin disusun dalam sel untuk menangani kelompok produk sejenis. Nah, contohnya itu layout ini menggabungkan keunggulan dari proses layout dan produk layout. Contohnya, misalnya nih di pabrik suku cadang mobil, semua mesin yang membuat bagian rem itu kan ada disc brake, brake pad dan sebagainya ini dikelompokkan dalam satu sel. Begitupun juga untuk komponen mesin, suspensi dan lain-lain, masing-masing itu punya sel produksi atau lini produksi lah. Nah, cellular layout ini memiliki keuntungan. Yang pertama ini utilisasi mesin lebih tinggi karena kelompok mesin digunakan sesuai jenis produk. Yang kedua ini alur kerja lebih halus dan cepat karena jarak perpindahan material pendek. Yang ketiga, mendukung kerja tim dan menghasilkan efisiensi kerja. Yang keempat, gabungan kelebihan produk layout dan proses layout. Yang kelima, mendorong penggunaan alat serbaguna. Nah, cellular layout ini memiliki keterbatasan. Yang pertama ini butuh pengawasan ekstra atau supervisi lah. Yang kedua ini karyawan harus terampil di banyak proses lini produksi. Yang ketiga ini kontrol produksi kompleks karena harus seimbang tiap sel. Yang keempat ini harus ada buffer atau WIP, work in process, jika aliran tidak lancar. Yang kelima ini tidak seefisien produk layout dalam volume besar. Yang keenam ini bisa mengurangi efisiensi penggunaan alat khusus atau special purpose. Yang terakhir ini ada hybrid layout. Hybrid layout ini adalah gabungan dari beberapa jenis tata letak dalam satu sistem produksi. Artinya perusahaan tidak hanya menggunakan satu layout saja, tetapi menggabungkan beberapa jenis layout agar lebih cocok dengan kebutuhan produksinya. Biasanya hybrid layout ini dipakai kalau jenis produk dan proses yang dibuat sangat beragam. Jadi tidak cukup satu jenis layout saja, melainkan jenis layout yang digabung itu seperti kayak yang pertama ini produk layout, cocok untuk memproduksi massal seperti jalur perakitan mobil yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua ini proses layout, cocok untuk produksi yang bervariasi dan fleksibel seperti bengkel umum tadi. Yang ketiga ini fixed possession layout, cocok untuk produk besar yang tidak bisa dipindah seperti pembuatan pesawat tadi. Nah, contoh hybrid layout ini saya mengambil pabrik pesawat terbang atau itu di pabrik pesawat. Perusahaan bisa kan menggabungkan beberapa layout sekaligus. Yang pertama ini fixed possession layout untuk merakit badan pesawat karena ukuran pesawat besar dan tidak bisa dipindah-pindah. Jadi semua alat dan pekerja itu mendatangi pesawat yang sedang dirakit di satu tempat. Yang kedua ini produk layout atau proses layout
dipakai untuk membuat komponen kecil seperti baut, kabel, atau panel elektronik. Komponen ini bisa diproduksi secara massal atau berdasarkan proses tertentu, tergantung kebutuhan. Baik, cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.